Saya ingin ucap syukur kepada Tuhan untuk semua pujian dan doa. Saya percaya saat kur bernyanyi, kita sungguh-sungguh tidak memiliki apapun tanpa kasih Yesus Kristus. Semoga itu menjadi pengakuan kami di dalam ibadah ini, dan saya doa dan saya percaya Tuhan akan menjawab semua doa kami di saat kami menyembahnya hari ini. Hari ini saya ingin sharing dengan judul firman, indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di ayat pembukaan kita hari ini di Roma pasal 10, Rasul Paulus mengatakan, siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi jika mereka tidak mengenal dan tidak tahu nama Tuhan, maka mereka tidak bisa memanggil nama Tuhan. Dan kalau tidak ada yang mengajar mereka dan memberitakan tentang nama Tuhan dan tentang Yesus Kristus, dan tidak membawa Injil kepada mereka, mereka tidak akan bisa mengenal Tuhan. Dan mereka tidak akan bisa memanggil nama Tuhan. Dan kita telah belajar di Kejadian pasal 4 ayat 26, memanggil nama Tuhan itu adalah kehidupan yang menyembah. Dunia ini sangat besar dan tetap ada banyak orang, bahkan di komunitas kita, di negara kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus mengatakan betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan saya sungguh-sungguh doa gereja kita, gereja Sion, akan menjadi kaki-kaki yang indah dari Yesus Kristus. Semoga kita semua diberkati dengan kaki yang indah, yang bisa membawa Injil ini kepada sesama kita, kepada bagian-bagian berbeda di negara kita, bahkan ke ujung bumi. Dan saya percaya itu sebabnya Tuhan sedang memberkati gereja Sion dengan tempat penyembahan yang sangat indah. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan dan kalian semua untuk doa-doa kalian. Saya baru kembali dari Shanghai. Gereja cabang kita di sana ada retret di Shanghai. Dan saya telah melihat Cina itu telah menjadi negara yang sangat maju. Bahkan ada bagian-bagian, ada taksi drone, mobil drone. Mereka bisa memiliki sebuah drone di mana itu ada 2 tempat duduk, nggak usah nyetir, hanya masukin GPS alamatnya dan itu akan membawa kita ke tempat yang kita ingin pergi. Gimana pun, semajunya Cina, ada lebih banyak halangan untuk gereja. Gereja cabang kita pun harus dibagi menjadi 2, dibatasi karena ada banyak kamera yang surveillance teknologi untuk monitor perkumpulan gereja itu di hari Minggu. Maka pendeta itu harus pergi ke 2 tempat yang berbeda untuk menyampaikan firman. Mereka tidak bisa membangun gedung gereja seperti kita ini. Mereka maupun tidak bisa. Setiap khotbah itu dicek, setiap perkumpulan, setiap komunikasi itu dimonitor. Jadi mereka sangat hati-hati. Tapi di tengah-tengah pembatasan ini, mereka sangat bersyukur bahwa mereka tuh masih bisa menyembah. Dan itu sangat memberkati saya dan membuat saya itu berpikir betapa syukurnya kita harusnya. Tuhan telah beri kepada kita hadiah yang sangat indah. Gereja yang sangat cantik, saudara-saudari seiman, bisa menyembah sama-sama. Dan tidak perlu khawatir apapun, kita bisa datang aja ke gereja. Kalau mereka harus sembunyi di belakang mobil untuk masuk ke dalam gereja kadang di masa COVID. Kita nggak perlu lakukan hal seperti itu kan? Maka saya percaya ada banyak hal untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terutama di saat Tuhan sedang memberi kepada kita berkat yang sangat besar untuk menyembah Dia. Dan di waktu yang sama, mari kita doakan saudara-saudari kita di Iran, Cina,
negara-negara yang berbeda yang sedang mencari dan ingin menyembah, menerima firman. Ada tempat di mana mereka mau belajar firman, tapi mereka tidak punya firman Tuhan. Kadang mereka mau kumpul, tapi tidak diizinkan untuk berkumpul. Kadang mereka mau doa, tapi tidak boleh berdoa. Tetapi kita diizinkan untuk bisa melakukan semua itu. Tapi yang luar biasa, populasi Kristen di Cina itu tumbuh lebih besar, lebih banyak batasan diberikan, lebih besar mereka bertumbuh. Tapi malah di negara-negara yang kita bebas untuk beribadah, saya tidak akan menyebut nama negaranya, termasuk mungkin di mana negara kita pun ada begitu banyak kebebasan, tapi jumlah Kristen itu malah menurun. Itu sangat ironis kan? Jumlah Kristen di Cina itu lebih dari seluruh populasi, bukan hanya Singapura, tapi bahkan Korea Selatan. Jadi yang percaya itu begitu banyak. Jadi kalau kita melihat bagaimana teknologi perkembangan, sangat menakutkan bagaimana cepatnya semua berjalan. Tapi di saat yang sama saya juga menantikan dan berharap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi lebih dari itu, mari kita menantikan perubahan yang terjadi karena Injil itu sedang keluar ke negara-negara ini. Amin. Maka kalau kita sedang berpikir bagaimana firman Tuhan sedang keluar ke negara-negara yang beda, saya tidak akan jelaskan lebih banyak, tapi ikut pendalaman Alkitab dan saya akan sharing nanti. Tapi kembali ke Roma pasal 10, di saat Rasul Paulus bilang indahnya kaki, betapa indahnya kaki. Kata indah itu dalam bahasa Yunani adalah horaion. Itu dengernya seperti apa? Seperti kata apa? Datang dari kata apa? Hora. Kita sudah pernah belajar mengenai waktu hora, di mana waktu Tuhan telah datang dan ada iman untuk terima dan percaya firman itu. Untuk mentaati dan menjalankan firman itu adalah waktu hora. Yesus bicara mengenai waktu di mana dia dimuliakan, di mana orang mulai percaya kepada dia sebagai waktu hora, dan itu mengenai kayu salib. Dan di Matius pasal 24, Rasul Paulus juga membahas mengenai itu. Waktu roh itu bicara tentang akhir zaman di mana Tuhan akan kembali. Maka betapa indahnya kaki mereka, betapa tepat waktu kakinya yang membawa kabar yang baik. Rasul Paulus itu sedang mengutip Yesaya 52 ayat 7, bicara mengenai waktu di mana Tuhan kembali dari tawanan Babel. Kemarin saya sharing mengenai doa Daniel. Daniel melihat waktu di mana waktu yang Tuhan nubuatkan itu sedang digenapi dan sudah hampir tiba. Dan saya percaya orang-orang yang beriman, kita harus mengenal seperti Daniel. Daniel itu dalam doa, dia baca Alkitab, dan melalui Alkitab dia bisa sadar bahwa mengenai waktu Tuhan, dan itu saatnya dia sungguh-sungguh berdoa. Saya ingin kasih tahu satu timing. Gereja kita itu bentar lagi selesai, dan kebaktian pentabisan pun akan datang. Sebagai orang Tuhan yang sadar yang cukup dewasa, kita harus datang dan mendoa. Itu disebutnya hora, tepat waktu. Tuhan bisa ngomong apa aja mengenai waktu dia melalui firman, tapi kalau kita tidak mentaatinya, kita tidak bertindak, maka hora tidak akan pernah tiba. Jadi ini waktunya. Rasul Paulus bilang sudah waktunya. Kalau sudah waktu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan orang dengan ketatan menginjil firman Tuhan Yesus Kristus, itulah kaki-kaki yang indah. Maka saya berdoa, dan tolong menjawab amin kalau kamu juga ingin menjadi bagian dari ini. Saya doa Gereja Sion akan diberkati dengan kaki-kaki indah yang sesuai waktu, yang bisa membawa
firman Tuhan ke seluruh dunia. Amin. Katakan amin. Kamu udah katakan amin kan? Tapi Rasul Paulus bilang, untuk memiliki kaki yang indah ini yang tepat waktu itu tidak mudah. Kamu harus bangun di kakimu, harus keluar, pergi, harus mentaati. Maka mari kita pikirkan sikap Rasul Paulus dan bagaimana dia menjadi kaki Yesus Kristus untuk membawa Injil kabar baik ini yang adalah Yesus Kristus. Itu poin pertama. Mari kita pikirkan sikap Paulus dan sikap dan postur dia dalam hal menginjil, menyampaikan Injil. Dalam bahasa Yunani, Evangelion artinya sharing. Hal itu adalah penginjilan, dan menginjil datang dari kata itu. Maka menginjil adalah sama seperti berkhotbah. Rasul Paulus memiliki sikap seperti apa di saat dia menyampaikan Injil? Yang pertama dia bilang, saya berhutang. Roma pasal 1 ayat 14-15, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Mungkin orang di Roma berasa bahwa mereka orang-orang pertama yang disampaikan firman. Tetapi Paulus bilang tidak. Saya berhutang untuk menyampaikan juga kepada orang Yunani dan juga kepada orang-orang yang bukan Yunani yang kamu benci atau lihat rendah, bahkan untuk ke orang-orang bodoh dan bahkan kepada kalian juga. Tetapi dia bilang, saya tidak berhutang kepada kamu, tapi sebenarnya saya berhutangnya kepada Yesus Kristus. Sering sekali saya sendiri menemukan di dalam diri saya dan mendengar atau mengalami melihat orang-orang yang menyebut dirinya Kristen atau pekerja yang luar biasa dari Tuhan Yesus, sikap mereka terbalik. Sikap dan posturnya terbalik dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kadang saya akan bilang kita telah memiliki sikap bahwa gereja hutang aku sesuatu. Gereja itu yang berhutang kepada aku. Gereja itu yang berhutang. Bahkan kadang merasa seperti seolah Tuhan tuh berhutang untuk menjawab doa saya. Seperti itu udah wajib gitu. Seolah-olah Tuhan itu harus memberkati saya, kalau enggak saya nggak mau ke gereja lagi. Apakah itu ancaman kepada Tuhan? Orang-orang datang ke gereja itu cari customer service, cari CS, cari dan memilih apa yang salah, apa yang kurang bagus, cari kesalahan. Atau kita melakukan hal-hal, kita melayani, kita kasih waktu kita kepada Tuhan atau banyak waktu kepada Tuhan. Kita bekerja untuk gereja, kita kasih persembahan, lalu kita tunggu sesuatu, apa? Diakui? Atau posisi kita dinaikin? Untuk pendeta mengatakan sesuatu, atau pendeta tunggu jemaat untuk mengakui sesuatu di dalam si pendeta itu. Kita semua memiliki hal itu di dalam diri kita kadang. Tapi misalkan saya minjam uang suatu uang besar kepada seseorang, saya harusnya wajib untuk melakukan apa? Kalau saya bukan orang jahat, penipu, atau pencuri, di dalam hati saya pasti tidak merasa nyaman sampai saya bayar balik semua yang saya hutang. Maka saya akan bekerja lebih keras lagi untuk bayar hutang itu. Jadi misalkan saya minjam uang yang sejumlah besar dan mungkin setahun untuk saya bayar balik. Dan lama-lama itu menjadi tambah bunga, dan saya kerja lebih keras lagi untuk cari duit itu untuk kembalikan orang yang meminjamkan saya uang itu, termasuk bahkan bunganya. Nah, saat saya kembalikan uang itu,
Siapa yang harus mengucap syukur kepada siapa? Saya atau orang yang minjamkan uang itu kepada saya? Saya kembalikan uang, dia harusnya bilang terima kasih kan? Tidak? Yang harus bilang terima kasih siapa? Saya harus bilang terima kasih karena izinkan saya minjem duit itu untuk waktu yang sangat lama, selama setahun. Saya harusnya tidak bilang, oh nih saya kasih kamu setengah, kamu harus bilang terima kasih dulu. Tapi sering sekali kita lupa. Kita yang berhutang untuk nyawa kita, hidup kita. Rasul Paulus itu sudah mengatakan, kayaknya saya nggak bisa bayar semua hutang saya kepada Yesus Kristus, bahkan saya kerja sepanjang hidup saya pun. Itu sebabnya saya seorang rasul, itu sebab saya pekerja Tuhan. Saya sedang melakukan terbaik untuk bayar hutang saya sebanyak mungkin, dan saya sangat bersyukur. Setelah itu mari kita pikirkan situasi, sikap dia, penginjilan dia. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan. Dan saya akan mulai hitung. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Jadi dia sedang bilang, ya dengerin aku aja dulu. Mungkin saya kedengarannya kayak orang gila. Tapi saya bukan memegahkan diri. Atau saya bukan merendahkan siapapun. Itu yang dia sedang katakan. Yang pertama, lebih sering di dalam penjara. Aku lebih banyak berjeri lelah. Kedua, didera di luar biasa, kerap kali bahaya maut. Nomor 4, 5 kali aku disesah orang Yahudi setiap kali. Terus kelima dipukul 3 kali. Keenam sekali dilemparin batu. Ketujuh dia di dalam air. 8 perjalanannya jauh, bahaya dari sungai. Saya udah berhenti hitung di sini. Perampok, bahaya dengan orang kafir, bahaya di kota, berbahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, dan banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Angkat tangan kalau kamu seperti ini. Alasan apa aja yang kita berikan untuk tidak datang ke gereja? Apa alasan yang kita beri untuk tidak partisipasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Dia bilang ini semua. Dia tidak kasih alasan, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia bilang bahkan dengan ini semua, saya masih mengucap syukur. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Saya masih bersyukur. Dan saya merasa menyampaikan firman Tuhan ini sangat darurat. Itu sebabnya banyak bahaya pun saya tetap menginjil. Semoga gereja Sion kita dan tua-tua kita, diaken, pemimpin-pemimpin bisa mengatakan hal ini. Mungkin saya kedengarannya keras, mungkin kamu pikir, apa yang terjadi di Cina? Kok pendeta seperti ini? Tetapi kita harus sadar, terbangun. Pasti ada alasan kenapa Tuhan sedang memberkati kita begitu banyak. Dan kita harus jawab. Kita tidak bisa membalas semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sedang menantikan apa? Kamu sedang menantikan apa? Untuk hal yang besar untuk terjadi, terima wahyu yang gede, atau apa? Kita selalu ada pikiran, oh nanti kalau waktunya datang baru saya akan jadi baik. Nanti kapan itu terjadi? Maka Tuhan bilang, kaki yang tepat waktu itu yang akan bangun dan jalan dan melakukan ini. Kapan? Di saat kita besar? Di saat tambah tua? Kapan? Di masa lalu mungkin kita bilang, oh saya udah lakukan itu.
Saya akan berhenti di sana. Yang ketiga, alasan kenapa dia mau nggak mau, tapi dia tetap menginjil dan menyampaikan Injil. Dia sadar bahwa Tuhan Yesus itu lebih berharga dari apapun. Semudah itu. Dia sadar mengenal Yesus Kristus itu lebih berharga dari apapun di bumi ini. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Di ayat sebelumnya dia bicara mengenai apa yang dimiliki. Latar belakang keluarganya, status dia di masyarakat, kekayaan dia, pendidikan dia, semuanya. Tapi dia lanjut untuk berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia bilang kalau saya harus lepas semuanya untuk bisa dapat Kristus, nggak apa-apa, dia bilang, saya bisa buang semuanya. Kaki dia berbalik dari orang yang suka menganiaya orang lain, dia menjadi kaki yang membawa berita kabar baik. Semoga kaki kita pun diberkati. Apa hal yang paling berharga di dalam hidup kita? Apakah hal yang berharga itu, mau itu keluarga, pekerjaan, atau apapun? Apakah itu yang membuat kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau begitu kita harus mikir lagi. Apa yang kita anggap berharga harus diberkati juga. Tuhan Yesus Kristus kita juga mengatakan alasannya kenapa dia datang ke bumi ini adalah untuk menyampaikan Injil. Kemanapun dia pergi, dia mencari kesempatan untuk menyampaikan firman. Markus pasal 1 ayat 38 sampai 39, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Di saat orang tidak menolak, kalau di saat dia ditolak atau di saat dia udah selesai menginjil, dia pergi ke tempat lain untuk menginjil. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa kita bisa menjawab panggilan dia. Semoga kita, saya bukannya bilang hanya sekarang, tetapi di saat kita dibaptis, kita bilang Yesus adalah Tuhan kita, saat itulah seharusnya kita dedikasi hidup kita. Tetapi kita selalu hilang tujuan kita, hilang dedikasi kita, dan janji-janji kita kepada Tuhan. Jadi, apakah kita bisa melakukan itu ulang di saat kita sedang siapkan bait suci kita? Untuk apa kita bikin pentabisan dedikasi kalau kita sendiri tidak mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan? Yang kedua, untuk kaki kita bisa menjadi kaki yang indah, apa yang harus terjadi? Yang pertama, kakinya harus dibersihkan. Apakah kakimu bersih? Apakah kaki kamu hangat? Karena kalau kakinya hangat jadi ngantuk. Apakah kakimu bersih? Kaki kita bawa kita kemana? Biasa mungkin cuman gereja, rumah, sekolah, ya kan? Untuk kita pergi, karena kita dilahirkan keturunan Adam, dan kita dilahir dengan hati yang kotor, dengan kaki yang kotor. Nenek moyang kita Adam, kaki dia membawa dia kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan hasilnya kaki kita ada membawa kita ke tempat-tempat dosa. Kaki kita membawa kita, membuat kita tidak mau ke gereja kadang.
murid-murid Yesus, kaki mereka membawa mereka lari dari Yesus waktu Yesus disalib. Tetapi Yesus mengetahui hal itu, dia cuci kaki mereka. Dia mencuci kaki mereka. Dan dia bilang, aku cuci kaki kamu akan membersihkan seluruh tubuhmu. Untuk kita bisa membawa Injil ini, kabar baik ini, dan memikulnya, membawanya ke tempat-tempat di mana Tuhan ingin kita menyampaikan firman, kaki kita harus dicuci. Jadi mari kita berdoa, Tuhan akan mencuci kaki kita, agar kaki kita tidak akan membawa kita ke tempat-tempat yang salah. Saya pernah cerita gak tentang ada jenderal yang terkenal di Korea. Dia jenderal yang hebat, tapi hidup dia kurang hebat. Dia dulu sering setelah kerja atau perang, dia suka pergi ke bar, tempat yang banyak perempuan. Dia naik kuda. Tapi satu hari dia bilang, saya udah gak mau kesana lagi. Tapi dia naik kuda dia, tapi kudanya itu udah terbiasa ke bar, jadi kudanya langsung ke bar. Jadi dia keluar dari kuda itu, ini kuda yang berharga, yang selama ini bersama dia, dia potong kepalanya, dan dia tidak mau pergi ke bordil lagi. Saya bukannya bilang potong kaki kamu, tapi kita harus memiliki dedikasi, komitmen seperti itu. Kita harus menetapkan hati kita, karena sekarang Tuhan Yesus mencuci kaki kita. Yang kedua, kita harus memakai sepatu Injil, sepatu Injil damai. Efesus pasal 6 ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita udah bicara mengenai Melkisedek, Raja Damai. Dan kita juga bicara mengenai Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Dia bilang, damai sejahtera bersamamu. Jadi damai sejahtera ini bukan damai yang sama seperti yang dunia berikan kepada kita. Damai itu bicara mengenai dunia hidup kekal yang tidak ada kematian. Maka untuk kita bisa dilengkapi dan memakai kasut Injil damai sejahtera, kita harus mengerti firman kebangkitan dan ubah. Dan di saat Yesus mengutus muridnya, mari kita baca Markus pasal 6 ayat 7-9. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa untuk roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, sekali bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka pakai alas kaki, karena kaki mereka itulah yang akan membawa mereka. Di saat Tuhan datang kepada Musa melalui api di semak duri, dia bilang, buka kasutmu. Waktu malaikat Tuhan berdiri, Yosua, dia bilang, bukalah kasutmu, untuk memberkati kaki. Tetapi orang-orang yang melarang jalan Injil tidak memiliki kaki. Saya bukan bicara mengenai kaki secara hurufiah, tetapi Kejadian pasal 3 ayat 14, kepada si ular yang melawan firman Tuhan, Tuhan bilang, kamu akan berjalan di perutmu, jadi tidak pakai kaki. Dan kepada orang Farisi dan Saduki dan pemimpin agama yang melawan Yesus, Yesus bilang, kalian semua ular beludak, kalian semua keturunan ular beludak, tidak punya kaki. Jadi semoga kita jangan menjadi makhluk yang tidak memiliki kaki. Semoga kita memiliki kaki yang diberkati. Sekarang sebagai kesimpulan, orang Kristen yang sejati akan menginjil. Kristen sejati akan membawa Injil. 1 Korintus 9 ayat 16.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini dikatakan Paulus. Celakalah aku, dia bilang. Bayi yang sehat akan bertumbuh, kan? Pohon yang sehat akan menghasilkan buah. Orang Kristen yang sehat pun akan menginjil. Apa yang kamu akan lakukan kalau kamu orang tua dan anak dilahirkan, tapi anak itu tidak bertumbuh? Itu masalah serius, kan? Di saat pohon itu ditanam dan tidak menghasilkan buah sama sekali, maka harus ditebang. Di saat orang Kristen sudah di gereja 20-30 tahun, tapi tidak ada pertumbuhan iman, itu masalah iman, masalah serius. Jadi semoga kita bisa menghasilkan buah roh. Semoga kita bisa menghasilkan buah penginjilan juga. Semoga gereja kita itu bisa bertumbuh secara fisik dan secara rohani juga. Dan mari kita doa untuk kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan agar kita bisa bertumbuh. Tapi kalau tidak menginjil, itu kita menolak perintah Tuhan untuk menginjil. Maka untuk orang tua pun kita harus ingat apa yang orang tua kita mau dari kita. Ini kehendak yang terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus bilang kamu akan menjadi Markus 16:15, Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Yeskel 3:17-18 juga mengatakan kepada kita, kematian di saat orang mati tanpa mengenal Yesus, darah mereka akan ada pada orang-orang yang tidak menginjili, dan itu sangat menyeramkan. Tetapi kaki yang indah adalah orang yang ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Di saat Tuhan bilang, seseorang harus pergi untuk sharing firman ini. Siapa yang akan bisa bilang, saya ada di sini Tuhan, utuslah aku. Di saat Tuhan bilang, ada yang harus datang melakukan pekerjaan ini untuk saya. Siapa yang bisa bilang, Tuhan saya siap? Atau berapa di antara kita bisa mengatakan, Tuhan, bisa tunggu sebentar gak Tuhan? Tungguin saya. Boleh gak saya melakukan ini dulu? Urusin urusan ini dulu. Matius 24 ayat 36 dikatakan hari dan waktu itu, hora itu tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Tapi kaki yang indah itu tahu waktunya. Orang yang siap untuk pergi, Tuhan akan kasih tahu kepada kamu waktunya. Dan mungkin kamu tidak tahu itu dengan kepalamu, tetapi melalui ketaatan kamu melakukannya, dan Tuhan akan bilang, itu waktunya. Saya menggunakan kamu untuk waktu yang tepat. Itu adalah tempat yang sangat indah untuk kita. Kita hanya nurut aja. Sama seperti hamba-hamba yang menuang air di dalam buli-buli itu, tapi mereka yang memberi kepada orang anggur di Yohanes pasal 2. Dan Yesus menyebut itu sebagai hora. Matius 24 ayat 44, anak manusia dikatakan akan datang di waktu yang kita tidak tahu. Tetapi di saat kita diberkati dengan kaki yang indah, kita akan ada di sana. Amin. Dan yang terakhir, Rasul Paulus di ayat pembukaan kita kan hari ini dari Roma pasal 10.
Tapi 3 pasal kemudian dia menggunakan kata hora lagi, dan mungkin itu satu-satunya waktu dia menggunakan kata hora. Roma 13 ayat 11-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ini waktunya, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sujud jauh malam, telah hampir siang. Amin. Jadi yang menarik, mari kita berdoa. Malam kita pun juga akan berlalu dan siang itu akan datang. Kita semua ada masalah. Kita semua ada masalah dan kegelapan. Semoga malam itu berakhir dan siang itu yang terang datang kepada kita. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemagukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Semoga berkat ini diberikan ke Gereja Sion, dan semoga gereja ini digunakan sebagai kaki yang indah dari Tuhan Yesus, dan di akhir zaman, di saat yang paling penting atau di hari-hari yang penting, di saat kita mentaati dan mengikuti firman ini, semoga Tuhan bilang, semoga kita bisa dengar Tuhan bilang, mungkin kamu tidak tahu, tapi itulah waktunya. Saya pakai kamu untuk menggenapi tugasku, pekerjaanku. Semoga itu menjadi berkat gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami dengan banyak hal yang berbeda. Dan Bapa, saya percaya berkat yang terbesar dari Gereja Sion adalah setiap jemaat yang ada di sini, setiap jemaat dan keluarga mereka. Maka Bapa, kami sungguh-sungguh berdoa. Engkau akan mengizinkan kegelapan itu untuk diusir dan terang-Mu bersinar kepada setiap orang. Allah Bapa, kami telah tiba membawa semua masalah kami, persoalan kami, air mata kami, akan penyakit kami, Bapa. Kami doa Engkau akan menghapus semua masalah ini, hilangkan, agar kami bisa bangun dan mengikuti Engkau. Dan Bapa, tolong mengerti kelemahan kami. Tetapi seperti Rasul Paulus, bantu kami untuk bisa mengikuti Engkau. Berikan iman dan semangat untuk menyampaikan Injil-Mu, untuk membantu agar firman-Mu itu bisa disampaikan ke tempat-tempat yang Engkau ingin firman-Mu disampaikan. Bapa, tolong izinkan kami semua menjadi kaki-Mu yang indah, yang akan membawa Injil, kabar baik, ke dunia ini. Dan Bapa, semoga kami menjadi kabar yang baik juga kepada anggota keluarga kami dan orang-orang yang kerja dengan kami dan gereja ini. Dan kami doa, Bapak, ucap syukur dan percaya bahwa Engkau akan memberkati umat-Mu dan lanjut memakai kami untuk kemuliaan-Mu dan untuk kerajaan-Mu. Semoga Gereja Sion, waktu yang tepat dari Hora ada di Gereja Sion. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.